Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa bihi nasta'inu amaruna fil umur wa biatan tijasati wa syatan fil badani wal batini wal karohma ilmu asma'ullah wa ma'ana qulubukun bil tauhid ilmu asma'ullah wa barakatan wa rahmatan wa selamatan fid dini wa dunya wa fil akhirah. Alhamdulillah keluarga besar terkalah kajian Asmaullah di Karangbarat malam hari ini bisa berkumpul. Dia akan bagi keluarga yang ada di Nusantara Indonesia. Saya aturkan salam persaudaraan, salam rahayu, rahayu sagung dumadi. Yang mana beliau ini dengan Mas Hendra ya? Juga Aslinya mana? aslinya Cikarang, Oh, Cikarang. Bekasi. Bekasi. Asli Bekasi sini ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di malam hari ini. Rileks santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang jadi pertanyaan saya saat ini tentang alam, Mbah. Karena semakin lama semakin kemari alam itu makin tidak karuan, tidak bisa diprediksi. Kayak seperti semalam hujan, petir, angin, sampai banyak pohon yang tumbang. Apakah alam ini, yang jadi pertanyaan saya, apakah alam ini sudah tua dan apakah alam ini marah karena perbuatan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akan saya jawab situasi, kondisi, keadaan yang sama-sama kita alami. Kenapa terjadinya bencana alam itu? Sudah jelas, kita akan bahasa Indonesia kan biar mengerti. Alasannya sudah jelas. Segala bencana di lautan, di daratan itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, atau dari kesalahan manusia. Cuma ini keadaan sekarang ini berpengaruh, ada campur tangan gaib, ada campur tangan yang nggak kelihatan. Ya, yang di Bekasi ini cuaca ini kadang panas, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada awan, nggak ada petir, hujan gitu ya. Nah, tahu-tahu pada keadaan ini panas, ada matahari terang benerang, tapi 5 menit kemudian langsung hujan deras. Nah, itu kadang ada banjir kecil-kecilan. Nah, itu yang saya katakan ada campur tangan gaib. Kenapa campur tangan gaib? Jadi orang ini perbuatannya sudah melanggar paugeran, melanggar suatu akidah kesucian. Yang dikatakan tadi seperti Mas Hendra, alam ini mulai ngamuk, tidak bersahabat dengan kita karena kita ini tidak toleransi dengan alam. Contohnya hutan-hutan ditebangin, itu terjadi banjir otomatis itu. Tapi yang disalahin kadang nih, oh dari yang kuasa, yang kuasa. Sebenarnya pelestarian alam kalau di Bali itu benar-benar pohon aja dihormati, toleransinya, yaitu kebudayaan, maksudnya budaya adat yang saya katakan antara hubungan manusia dengan alam, pelestarian alam. Mau manen pun masih enggak pakai sesaji, itu bukan musyrik atau syirik. Ini
rasa syukur mensyukuri ini pakai sesaji. Kalau orang Jawa ya bunga kemenyan, itu bukan dia minta izin bersyukur, nah diadakan sesaji. Nah, jadi itu ulah perbuatan manusia sendiri yang sudah melanggar kesucian. Seperti itu. Jadi jangan salahkan alam atau sang pencipta alam. Alam kan ngamuk. Nah, kata lagunya tuh kalau sudah alam 4 unsur, air, tanah, udara, api ini ngamuk, bagaimana? Apa yang harus kita pegang? Yang kita pegang ini, pegang hati sanubari, pegang tauhid dengan membaca doa yang sudah kita miliki. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita masing-masing. Ini kesalahannya sudah banyak. Manusia itu tidak melestarikan alam. Kalau di sini god-god kan mampet. Nah, seperti itu, guys. Mudah-mudahan dibenahin lah cara peraturan bagaimana, harus sadar lah bagi yang sudah punya ini, saya ya mudah-mudahan diperbaiki fasilitasnya agar kalau di Bekasi kan nggak mampet, tapi sudah bagus sekarang ini, sudah maju di Bekasi, sudah bersih lah kotanya, sudah dibikin, saya lihat kemarin juga sudah dibersihin got-got itu sehingga nggak mampet, nggak banjir, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain terkait kondisi tadi. Ini Mbak, kita kan juga ada suatu tempat di mana itu banyak sekali pohon-pohon bagus. Dan di tempat saya ini ada suatu tempat yang lumayan tadinya tidak terawat dan sekarang saya rawat juga. Nama tempat itu Taman Hati Makam Jati. Itu tepatnya di makam, dekat makam. Dekat makam ya. Dan di pinggir kali. Iya. Nah, menurut Simba nih, Taman Hati Makam Jati itu mungkin ada artinya Jadi terkait pelestarian alam. pelestarian alam. Itu Dan sudah melestarikan alam. melestarian itu sudah jarang yang punya kesadaran seperti itu. Sekarang mau babat pohon aja, katakan bambu atau pohon yang lainnya, pohon jati atau pohon. Nah, ambil contoh yang simpel, pohon mangga ditebangin nggak ada bibitnya. Kalau orang-orang para leluhur kita ini bijaksana, pohon mau ditebang itu disiapkan bibitnya, Oh, seperti itu. ditanam dulu, bibitnya ditanam, hidup apa enggak? Kalau hidup baru dipotong, ditebang, dan itu Bisa. pun dengan ritual. Bahasanya kalau Jawa kulon nuwun, pamit tidak bisa memberi kehidupan atau nyawa, pamit kepada sang pencipta bahwa pohon ini mau dimanfaatin. Nah itulah sudah jarang seperti Mas Hendra. Harus dengan cara Harus baik. bahasanya harus cara baik. Mungkin kalau di dekat makam mau dijadikan pariwisata ya, Taman Hati Makam Jati. Apa yang disebut makam jati? Makam yang benar, jati itu benar. Jadi Taman Hati itu tempat hiburan. Ya minim-minim adakan di situ selamatan, syukuran lah, kecil-kecilan. Nah, wujudnya pamit. Nah, mudah-mudahan saya doakan berkah di sono. Taman Hati itu namanya taman ya. Taman Hati selalu membuat orang itu sejuk, seneng. Jadi tempat hiburan. Di sono sudah tepat itu namanya, sesuai petunjuknya. Jadi kalau mau bikin suatu tempat ini istiharoh lah, apa yang tepat namanya, dan jangan lupa syukurannya. Jadi terima kasih. Wujudnya kalau di agama itu alhamdulillah. Kalau sudah nerima harus ngasih, itu yang disebut bersyukur, mensyukuri. Bersyukur ini nerima, bersyukur ini menerima, nah, mensyukuri ini mengeluarkan. Kalau bahasa Indonesia terima kasih. Kalau sudah nerima kasih. Nah, mudah-mudahan Taman Hati Makam Jati ini banyak pengunjungnya.
Saya juga ke sono ini. Survei sudah didandanin, mudah-mudahan ini yang nggak promosi, yang deket Bekasi ini, nah, monggo bisa dilihat, nggak bisa di Sherlock di sono, indah tempatnya untuk ngopi seperti itu ya. Untuk rapat apa-apa, ini juga aneh kalau buat rapat deket makam, cuma ada pariwisatanya. Ya ini di Indonesia ini saya di setiap tur atau rekreasi jarang yang dekat makam ada tempat pariwisatanya. Ini sudah bagus, ini bukan wacana, sudah terjadi, Sudah dijalankan. nah, sudah dijalankan. Saudara kita dari Pak Hendra ini seperti itu. Mudah-mudahan dicontoh, pelestarian alam ini dicontoh. Itu juga sebagai putra bangsa atau putra bumi ikut andil dalam pelestarian alam, itu positif, bagus. Ya intinya kita kalau mau tebang pohon harus menyiapkan dulu bibitnya. Itu untuk regenerasi selanjutnya ini yang bermanfaat biar anak cucu ini kebagian. Itu para leluhur kita sudah nyontoin sebenarnya. Sekarang kan asal tebang dimanfaatin ya, akhirnya seperti itu. Dulu itu setiap kampung ada pohon gedenya. Itu buat apa toh pohon gede itu? Setiap dusun atau kampung itu untuk menumpang tanah biar nggak longsor, biar nggak apa, itu ada, itu wacananya dulu itu setiap kampung udah ada pohon gedenya. Nah, biar seimbang itu akarnya. Mungkin ada pertanyaan lain satu aja di sini tutup. Ya, tentang pohon nih Mbak. Nanti pohon-pohon apa aja yang boleh ditanam di halaman rumah atau di depan rumah lah contohnya, yang boleh dan yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Ya, setahu saya ya, pohon yang atau istilah tanaman hias. Sekarang kan banyak fenomena tanaman hias. Ya, yang saya lihat saya pantau ini yang orang yang ngerti itu biasanya nanam tanaman obat itu tuh. Tanaman obat, contohnya ada sirih, terus ada sirih merah, sirih ini obat mata. Itu contoh kecil tuh. Jadi bukan semuanya harus tanaman hias, boleh tanaman ini, tapi tanaman obat ini yang lebih manfaat. Dan kegunaan tanaman ini setelah tutup lab ini, tanaman apa yang berkhasiat. Soalnya dunia pengobatan, contohnya sekarang yang lagi tren daun bidara. Nah, ini kan banyak nanam. Cuma sepur nanam nggak tahu fungsi kegunaannya. Sebenarnya untuk kegaiban itu. Untuk sekarang buat mandiin mayat. Kalau dulu kan sebelum bidara itu apa? Kalau di sini apa di Bekasi? Tanaman apa itu yang kecil-kecil, daun apa? Daun kelor. Daun kelor. Nah, itu mengandung obat, bisa direbus, bisa di sayur, bisa itu untuk toksin-toksin seperti itu. Jadi kalau bisa selain tanaman hias juga tanaman obat. Ntar kita akan bahas apa tuh tanaman yang mengandung obat itu setelah berakhirnya live ini. Ini live-nya channel YouTube Satrio Jowo. Biasanya rame ngaji roson, rame sama Eyanisme TV. Kebetulan saudara kita ini pelestari alam ini luar biasa. Ini kaum muda harus nyontoh yang seperti ini. Nah, ini sudah jarang sekali yang punya kesadaran. Nah, contohnya di Bali itu subur sekali di Bali itu. Entah dari pisangnya, jeruknya, wah berkualitas tinggi. Dari mangga, pepayanya, karena benar-benar di budaya adat yang saya sering sebutkan. 1 budaya adat, 2 budaya seni, 3 budaya spiritualis. Ya, ini termasuk budaya adat. Budaya adat itu apa? Untuk hubungan manusia dengan alam. Nah, pelestarian alam tadi. Contoh. Yang kedua budaya seni. Untuk hubungan manusia, ya, bisa antar daerah, antar suku, antar provinsi, antar negara dilewatkan seni. Kalau di Sunda ini
seni, ada seni banyak kan di Sunda ini, ada seni jaipong, di Jawa gending. Lewat seni ini hubungan, itu namanya budaya seni. Nah, untuk sambungnya manusia ini loh, bisa ketemu lewat seni. Nah, dulu siar agama ini juga ada yang lewat seni gending. Ya, indah gitu. Ada di indah, jadi ya, lewat alunan. Tapi nyatanya gending sekarang, dulunya siar agama lewat gending-gending, lewat wayang. Nah sekarang nih fenomena disesat-sesatin, dibid'ah-bid'ahin. Kita punya budaya. Nah Jawa ya gending, di Sunda juga jaipong, itu indah. Kita punya budaya, punya jati diri. Ini kembangkan budaya ini. Hidup di Indonesia ya harus ngembangin budaya kita. Malah budaya luar aja yang di ini, Budaya luar. budaya kita ditinggal. Budaya luar ini, Mbak. Nah, budaya iya, apalah budaya yang jingkrak-jingkrak kayak gitu. Budaya kita adiluhung. Ya, budaya kita luhur banget. Ini warisan dari leluhur kita. Indah seni, bahkan gending jaipong buat terapi itu di Eropa itu. Di belahan ini buat terapi. Nah, terapi. Dan yang ketiga, budaya spiritual. Nah, ini untuk hubungan manusia dengan sang penciptanya, ini budaya spiritual. Ya, tata caranya berbeda-beda ini. Untuk hubungan manusia dengan sang kholiknya. Ini namanya ya 3 budaya ini. Yang tadi termasuk budaya adat. Adat istiadatnya ini apa ya, diikutin. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Budaya lokal ini harus dikembangin. Jangan lupa budaya jati diri kita sendiri. Ya, tidak melarang budaya luar itu, tapi disaring lah, disaring. Ambil yang bagus. Ini ada ambil yang bagus. Budaya kita kurang kalah bagusnya bagaimana? Budaya santun. Banyak tamu karena kita ini sering santun gimana Itu, Mbak, dimanfaatin. yang udah hilang itu Budaya kesantunan, santun itu yang kesopanan. Masa tamu kok ngatur yang punya rumah? Itu loh. Fenomena kan? Nggak boleh. Negara kita ini banyak tamu, tidak melarang, tapi seyogjanya tamu itu harus menghormati yang tua rumah, jangan ngatur yang punya rumah. Itu tamu yang kebalikan. itu Tamu namanya gimana ya Bang Indra ya? Tamu yang nggak tahu diri. Ini mohon maaf, tamu yang nggak tahu diri. Alhamdulillah, ini kan kita sama-sama sharing bawa rasa. Ini ikat kepalanya Sunda, ikat kepala saya belakang dari Jawa. Ini satu. Itu boleh pakai yang dari luar, silakan. Kita punya ciri khas masing-masing. Kembangkan, kalau yang Sunda kembangkan budaya Sundanya, yang Jawa, yang Kalimantan, suku Ende, suku Batak, suku Betawi. Biasa Betawi peci merah ya. Lestarikan terus. Kita ini punya budaya yang luhur. Yang luhur, bener-bener luhur. Yang adiluhung. Yang bener-bener bijaksana, bijaksini. Ada suku Madura, suku Ende, suku Batak, suku apa lagi? Harusnya kita bersatu. Akunya bersatu, aku buyutku. Ini negara luas, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bikin salam itu ke Jawa ya, Indonesia Jaya, NKRI, harga langgeng abadi. Kadang kan harga mati, warga kok mati. NKRI, harga langgeng abadi. Salamnya Indonesia Jaya, Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan kita berbeda-beda tetap satu tujuan. Pancasila, harapan atau kita harapan. Nah, Pancasila ini memang harus ditegakkan semua negara kita ini. Landasan idealnya, sudah jelas lah ini. Ya sekian hari ini, bisa disambung di hari lain. Intinya jangan tinggalkan budaya yang sudah ada ini. Bisa dikembangkan ya. Harus dikembangkan. Budaya kita ini luhur,
Itu ya untuk para kaula generasi penerus. Kita sama Bang Hendra ini contohnya benar-benar perlu dicontoh ini, hanya nyontoh ini pelestarian ya, mengadakan kayak yang diceritakan tadi, mengadakan tempat rekreasi dekat makam, pohon-pohon dirapin, hutan bambunya dibersihin sebagus-bagus, itu positif. Sekian ya, biar makam itu kan tidak terlalu seram. ya, ya sekian, kita tutup. Ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Mungkin itu bisa termotivasi para generasi penerus kaula muda ini. Ayo itu pelestarian alam, kembangkan adat kita masing-masing. Kita punya budaya yang luhur, benar-benar luhur. Wal topik wal hidayah warido wal inayah ihdinas syiratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu 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 sakum dumadi. Monggo salamnya jadi Sundanya bagaimana? Salam misalnya sampurasun ya. Sampurasun, rampes. Tetap semangat. Selamat.